lagi ceramah kuliah subuh gabungan mikir diambil kan sudah berhenti kan nggak boleh ceramah lagi. Kali ada yang dengar seru kali ada yang dengar gitu di daerah pondok gede di Ramadhan Apit, kampung sawah yang banyak gerejanya itu. Oh iya. Ranggan. Iya, ada gitu kan? Karena ada namanya disebut kayak Mulyadi Effendi juga tuh. Iya, daerah dia. Itu disebut juga. Jadi ke sesepuhnya tuh Kiai Haji Ramadhan Apit, terus Kiai Muhyiddin sama Kiai Mulyadi Effendi sebutin tuh. Ada dia gitu. Ntar ditanya gitu, ada apa itu? Takutnya ntar manjang. Lagi ceramah diambil mic-nya, stop langsung. Dapat kabar begitu. Coba tadi cek di mana itu keberadaannya dan apa masalahnya itu. Ya, lakin lahu syurutun, akan tetapi bagi istinja pakai batu itu memiliki syarat-syarat. Min haitu istiqmaluhu, dari sisi penggunaannya. Wa syurutun min haitu datuhu, dan syarat-syarat dari sisi datnya. Wa syurutun min haitsul khariju, dan syarat-syarat dari sisi yang keluarnya. Yang keluar apa? Iya, elang apa? Wa khurujun min haitsul mahallu, dan syarat-syarat dari sisi tempatnya. Tempat keluarnya itu najis. Amma syurutuhu min haitu istiqmaluhu fa amroni. Amma syurutuhu, adapun syarat-syaratnya, min haitu istiqmaluhu, dari sisi penggunaannya. Kalau emang dia mau pakai batu, fa amroni, syaratnya dua perkara. Ahaduhuma salatu masahatin, salah satu dari keduanya adalah 3 usapan. Bihaitsu ya ummu bikulli mashatin al mahalla, dengan sekira-kira menyeluruhkan dengan setiap satu kali usapan kepada tempatnya, walau bi atrafi hajarin, walaupun dengan ujung batu itu. 3 kali usapan. Tanihima, yang kedua, inqaul mahalli, bersihnya tempat itu. Bihaitsu la yabqa, dengan sekira-kira tidak tersisa, illa qadrun, kecuali seukuran, la yuziluhu illal ma'u, yang tiada dapat menghilangkannya kecuali oleh air saja. Jadi la idal taqa bainal la nafiyah wa adatus istithna tufidu hasran. Apabila la nafi bertemu dengan adat istithna illa, maka memberikan faidah, maknanya adalah hanya, hasran. Illa qadrun, kecuali satu ukuran, la yuziluhu illal ma'u, yang hanyalah air yang dapat menghilangkannya.
bisa kira-kira intokul mahali, bersih tempat itu. Yang disisain itu adalah seukuran bagian-bagian yang hanya bisa bersih pakai air doang. Cukup udah itu. Au sigorul khozafi, atau bagian kecil dari tembikar. Sigorul khozafi, supama genteng pecah. Pecahannya itu namanya sigorul khozaf. Apa namanya? Gite. Ya. Gite. Dulu kayaknya main gite dulu. Gite. Fa'ilam yahsulil inqa'u ditalati, maka jika tiada terhasil bersihnya itu dengan 3 kali usapan, 3 kali batu, wajibati ziyadatu alaiha, maka wajib menambahkan atasnya. 3 batu belum hilang, tambahin. Hatta yahsulal inqa'u, sampai terhasil bersihnya. Udah 3 belum bersih, 4 bersih. Kan 4 tuh bersih. Wa yusannul itaru, dan disunahkan mengganjilkannya. 4 udah bersih, tambahin 1 lagi biar ganjil, jadi 5. Idza lam yahsulil inqa'u biwitrin, apabila tiada terhasil bersihnya itu dengan hitungan ganjil. Wa idza hasolal inqa'u, dan apabila terhasil bersihnya itu biduni talati, dengan tanpa 3 kali basuhan, 3 kali batu, wajaba tatmimuha, maka wajib menyempurnakannya. Pakai 2 batu aja udah bersih, supama 2 kali usapan aja udah bersih, supama begitu, wajib tambahin lagi. Udah 3, ternyata 3 belum bersih, 4 bersih, tambahin 1 lagi, dia jadi ganjil. Wa amma syurutuhu, dan adapun syarat-syaratnya, min haitsu zatuhu, dari sisi zatnya batu itu. Penggunaannya tadi udah, nah sekarang batunya, syaratnya. Fahiya an yakuna jamidan, maka adalah bahwa keadaannya jamidan, padat. Tohiran, suci. Qolian, dapat mengangkat najis. Ghaira muhtaramin, selain batu yang dihormatkan. Pakai batu buacan, batu juga itu. Wala mubtalin, dan bukan mubtalin. Apa? Batu-batu yang berair. Ada batu yang kayak kinyang badut, bisa makan kinyang bidu, kinyang barak. Itu minal batuin. Tapi emang tiap-tiap batu itu ada khasiatnya. Ada kitabnya itu ada. Bahkan orang yang suka pakai batu virus itu matinya nggak di jalan. Salah satunya virus yang ada biru-biru muda itu tuh, yang berserat-serat itu salah satunya nggak bakal mati di jalanan. Artinya ditabrak atau ya kecelakaan dan lain sebagainya. Itu batu-batu ada, masing-masing punya kekhususan. Ada kitabnya.
wa minal muhtarami, dan diantara yang dihormatkan, dan diantara yang dihormatkan itu adalah mat'umul adamiyina awil jinni, makanan bangsa manusia atau bangsa jin. Makanannya bangsa jin tulang. Maka jangan istinja pakai tulang, atau jangan istinja pakai kotoran binatang, karena itu makanannya bangsa jin. Kotoran kayak kebo yang keras atau tulang. Sekurang-kurangnya orang yang bekerja sama di dunia dengan bangsa jin, sekurang-kurang ini nanti di akhirat pahalanya itu minta dibagi dua sama orang yang telah bekerja sama dengan bangsa jin. Ya Allah, bagi dua ya. Nah, bangsa jin itu ketika dipanggil oleh manusia itu seperti kita dipanggil oleh orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari kita. Dipanggil sama gubernur, dipanggil sama presiden, kan gasik banget kita, garcep banget. Begitu juga bangsa jin. Kalau dipanggil, disuruh sama bangsa manusia, garcep banget. Sama seperti kita dipanggil oleh presiden, gubernur, karena derajat manusia lebih tinggi dari bangsa jin. Jadi sejelek-jeleknya bangsa manusia itu seganteng-gantengnya bangsa jin, dan seganteng-gantengnya bangsa jin itu sepaling jeleknya bangsa manusia. Kalau kita kan rapih ya begini. Kalau dia kan matanya ada yang satu di sini, kupingnya ada yang gede, mulutnya ada yang gede, kakinya kecil, matanya ada yang satu di sini, beda-beda jenisnya. Kalau kita kan manusia rapih. Kalau dia enggak, berbeda-beda bentuk aslinya itu, dan perbedaannya dia diberikan umur yang panjang. Wa amma syurutuhu min haitsul khariju, adapun syarat-syaratnya dari sisi yang keluar, fahiyah, yaitu anla yajib al kharijun najasu, bahwa tiada kering yang keluar yang najis itu. Jadi belum kering, masih basah. Wa an la yantakilah, dan bahwa tiada ia berpindah tempat dia nongkrong, di situ dia istinja pakai batu. Jangan pakai bangun dulu, nanti kepet. Kenal gak kepet? Kepet itu orang berak di jamban, ceboknya di rumah, akhirnya jalannya ngegang. Itulah wasumia bihi kepetun. Jalannya ngegang, itu kepet namanya. Itulah yang disebut dengan kepet. Beda mengepet, beda lagi. Wa an la yanqati'an, dan bahwa tiada terputus. Selesai langsung, jangan pakai entar-entar. Wa an la yatro'a alaihi ajnabiyun, dan bahwa tidak datang atasnya najis yang lain. Wa an la yujawiza, dan bahwa tiada melampaui bil ghaiti, pada orang yang berak itu, sobhatahu, akan lubang duburnya. Wala fil bauli hasyafatahu, dan tidak pula pada kencing akan lingkaran helm kemaluan depannya, hasyafat. Jadi jangan sampai kelewat di sini. Kalau lubang tetap masih di sini, belum belepetan kemana-mana. Begitu bahasanya. Wa an la yujawiza, jangan sampai belepetan. Begitu.
Layu Jawiza itu melampaui kan bahasa Indonesia yang baik itu, bahasa yang gampangnya jangan sampai belepetan, tinggal petakan. Wa amma min haitsul mahallu, adapun dari sisi tempat, falahu syartun wahidun, maka baginya satu syarat saja. Wa huwa an yakuna dalikal mahallu farjan mu'tadan, yaitu bahwa adalah tempatnya itu farjan mu'tadan, kemaluan yang biasa. Kemaluan yang biasa. Memang ada kemaluan yang nggak biasa. Seumpama ada orang yang di operasi yang kencingnya pakai selang. Nah kalau begitu dia nggak boleh istrinya pakai batu, pakai air. Jadi dari sini seumpama di pembuangan aja di sini, kencingnya biarkan di sini. Nah dia nggak boleh tuh, karena syarat tempat adalah an yakuna dalikal mahallu farjan mu'tadan, kemaluan, bukan pengganti kemaluan. Jadi dia kudu pakai air, nggak boleh pakai batu. Kalau memang kemaluannya itu ada pengganti-penggantinya. Wa haqiqatul istinja'i, dan hakikat istinja itu izalatul khoriji, menghilangkan yang keluar, minal farji, dari kemaluan, bima'in au hajarin, dengan air atau dengan batu. Ada santri biar ada bandel dikit, kenalan sama perempuan, kenalin, nama saya Muhammad Farji. Kata perempuannya, dikenalin juga, nama saya Siti Hasyafah. Jadi yang laki nyebutin punya perempuan, yang perempuan nyebutin punya orang laki. Hasyafah punya orang laki, Farji punya orang perempuan, namanya Muhammad Farji. Udah gue Siti Hasyafah ini. Siti Hasyafah. Siti Kon-Kon namanya. Kalau itu kan Muhammad Meki. Wal aslu fi dzalika wal ma'u, dan dasar dalam istinja itu adalah air. Dasarnya orang istinja air. Wal hajaru rukhsatun, dan batu itu adalah rukhsah, keringanan. Wa huwa min khasaisi hadhil ummati, dan ini termasuk kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa idza aradal mustanji, dan apabila ingin orang yang istinja, al-iktisara, meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, falma'u afdalu, maka air itu lebih utama. Dia mau milih air lebih besar. Wal afdalu al-jam'u bainahuma, dan yang paling afdal adalah menggabungkan antara keduanya, bitakdimil ahjari, dengan mendahulukan batu. Kalau dia mau istinja pakai air, maka terlebih dahulu dia bersihin kemaluan depannya, baru kemaluan belakangnya. Kalau dia mau istinja pakai batu, dahulukan membersihkan kemaluan belakangnya, baru ke kemaluan depannya. Dibalik. Dia mau cebok pakai air, kalau cebok pakai air, cuci kemaluan depan dulu, baru kemaluan belakang. Kalau dia mau cebok pakai batu, bersihin kemaluan belakang dulu, baru kemaluan depan. Iya, sunnahnya itu begitu.
Wallahu a'lam.